Wahai jiwa yang terpilih, pelan-pelan tenangkan napasmu dan biarkan matamu yang batin terbuka perlahan, seperti kelopak bunga yang baru disentuh embun pertama. Detik ini bukan kebetulan. Detik ini adalah anyaman halus takdir yang sudah disusun jauh sebelum engkau memahami arti kata perjalanan. Ada sesuatu yang suci sedang bergerak diam-diam di balik layar hidupmu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tetapi selalu dirasakan oleh hati yang lelah, namun masih ingin percaya. Dengarkan. Ada suara lembut yang memanggilmu dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Suara itu bukan berasal dari luar, tetapi dari tempat yang lebih dalam dari seluruh luka dan seluruh cerita yang pernah engkau sembunyikan. Itulah suara Tuhan yang hadir sebagai bisikan, bukan teriakan. Sebagai pelukan halus, bukan paksaan. Sebagai semesta yang mendekapmu, bukan sebagai hukuman yang mengejarmu. Hari ini, wahai jiwa, ada sesuatu yang engkau lakukan yang mungkin kau anggap kecil, sepele, nyaris tidak berarti. Sebuah pilihan yang hampir tidak ada saksi. Sebuah tindakan lembut yang tidak pernah diabadikan kamera dan tidak pernah dipuji siapapun. Engkau menahan diri ketika amarah memintamu meledak. Engkau memilih diam ketika kata-kata tajam menari di ujung lidahmu. Engkau memilih memaafkan di dalam hati ketika segala hal di dalam dirimu merasa berhak untuk membalas. Engkau memilih menjaga sedikit kedamaian di dalam dadamu, padahal dunia di sekelilingmu tidak menawarkan hal yang sama. Dan engkau berpikir, apa artinya semua ini? Adakah yang benar-benar melihat? Wahai jiwa yang dikasihi semesta, izinkan suara ini memberitahumu dengan sangat jelas. Ada yang melihat, ada yang mencatat, ada yang tersentuh. Di ruang yang tidak terikat jarak dan waktu, setiap bisikan kecil pilihanmu bergetar sampai ke pusat energi ilahi. Setiap kesabaranmu yang tidak dihargai, setiap air mata yang jatuh tanpa ada bahu untuk bersandar, setiap "aku memilih tenang" yang engkau ucapkan di tengah badai, memantul ke atas seperti doa tanpa suara. Semesta mendengarnya, Tuhan merasakannya. Engkau mungkin merasa keputusanmu hari ini terlalu sederhana untuk mengubah apapun. Namun bagi energi ilahi yang mengamati perjalanan jiwamu sejak awal, pilihan kecil itu bukan hanya kejadian selintas. Pilihan itu adalah sinyal, sebuah tanda bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah berubah, bahwa engkau bukan lagi jiwa yang sama seperti kemarin, bukan lagi jiwa yang selalu jatuh pada pola lama yang sama, bukan lagi jiwa yang mau ditarik mundur oleh luka yang sama. Engkau mulai bergerak dari luka menuju kebijaksanaan, dari bertahan menuju bangkit, dari hancur menuju utuh kembali. Wahai jiwa yang terpilih, engkau mungkin merasa lelah. Lelah sampai ke titik di mana kata-kata terasa hampa dan doa pun kadang hanya keluar sebagai desahan panjang tanpa kalimat. Engkau penat menahan peran kuat di depan orang lain. Sementara di dalam dirimu ada bagian yang ingin rebah dan diakui bahwa engkau juga rapuh. Engkau sering bertanya dalam diam, Tuhan, apa engkau benar-benar melihat? Apakah semua ini benar-benar punya arti? Atau aku hanya berjalan dalam lingkaran yang sama? Dengarkan ini baik-baik.
perlahan, seolah setiap kata sedang menyentuh tulang-tulang jiwamu. Engkau tidak berjalan dalam lingkaran kosong. Engkau sedang dibawa naik melalui spiral yang tampak seperti pengulangan. Padahal sesungguhnya engkau sedang dinaikkan tingkat demi tingkat. Rasa lelahmu bukan tanda bahwa engkau gagal. Rasa lelahmu adalah tanda bahwa engkau sudah terlalu lama memikul sesuatu sendirian. Dan hari ini, energi ilahi menunduk lebih dekat untuk menolongmu memindahkan sebagian beban itu. Ada sesuatu yang lain yang perlu kau mengerti. Belakangan ini engkau merasakan keganjilan di dalam batinmu. Tempat-tempat yang dulu terasa nyaman kini terasa asing. Obrolan-obrolan yang dulu menghibur kini terasa dangkal. Tawa-tawa yang dulu mengisi hari-harimu kini tidak mampu lagi menutupi sunyi di dalam dirimu. Engkau merasa seolah-olah sedang bergeser dari dunia lama, padahal tidak tahu pasti kemana engkau sedang diarahkan. Itu bukan kebingungan biasa. Itu adalah tanda bahwa kesadaranmu sedang dibangunkan. Jiwa yang terpilih seringkali mengalami masa di mana dunia lamanya menjadi sempit karena jiwa itu sedang tumbuh, membesar, meluas, menuntut ruang yang lain. Engkau tidak lagi cocok dengan versi dirimu yang dulu, bukan karena engkau menjadi sombong, tetapi karena jiwamu sedang dipanggil ke tingkat kedewasaan yang berbeda. Kebijaksanaan yang dulu cukup, kini tidak lagi memuaskan. Kedamaian yang dulu tipis, kini tidak lagi sanggup menjadi sandaranmu. Engkau dipanggil menuju kedalaman yang baru. Wahai jiwa yang terpilih, energi ilahi melihat cara engkau berjalan melalui tekanan hidup beberapa waktu terakhir. Tekanan di hati, tekanan di pikiran, tekanan di soal rezeki, tekanan di soal hubungan, tekanan di soal nilai dirimu sendiri. Engkau sering merasa seolah-olah hidup ini tidak seimbang. Orang lain tampak menerima kemudahan untuk hal-hal yang untukmu terasa seperti dinding tinggi yang tidak bisa engkau panjat. Engkau melihat orang lain dirayakan meski usahanya tidak seberapa. Sementara engkau berjuang dalam sepi, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian, tanpa pengakuan. Namun semesta mengukur dengan cara yang berbeda. Energi ilahi menilai pada titik di mana manusia tidak melihat apa-apa. Sabarmu yang tidak terlihat. Pilihanmu menahan kata-kata saat engkau tersakiti. Keputusanmu untuk tetap berbuat baik meski balasannya berkali-kali tidak setimpal. Semua itu adalah mata uang batin yang tidak pernah hangus. Semua itu adalah nilai yang mengguncang langit tak kasat mata. Hari ini, ketika engkau memilih lagi untuk tetap setia pada kebaikan meski hatimu penuh luka, sebuah tanda menyala semakin terang di jalan takdirmu. Engkau bertanya, benarkah hanya satu keputusan kecil bisa mengubah begitu banyak? Ya, wahai jiwa, bagi energi ilahi yang mencintaimu dengan sabar. Satu langkah kecil yang lahir dari kesadaran lebih berharga dari 1000 langkah besar yang lahir dari kesombongan. Satu penolakan halus terhadap kebiasaan lamamu yang merusak adalah pintu terbuka bagi perubahan yang jauh lebih besar di masa depanmu. Satu, aku memilih damai. Di tengah badai batin adalah gema yang membelah kabut di jalur takdirmu. Perhatikan apa yang terjadi di dalam dirimu belakangan ini.
Emosimu terasa lebih peka. Luka-luka lama muncul kembali di permukaan. Ingatan-ingatan lama tiba-tiba datang di waktu yang tidak engkau undang. Engkau mengira dirimu mundur. Engkau mengira engkau kembali terperosok. Padahal sesungguhnya engkau sedang dibersihkan. Semesta tidak menayangkan kembali ingatan lama untuk menyiksa, tetapi untuk melepaskan sisa-sisa racun yang dulu engkau telan dalam keadaan terpaksa. Saat engkau kembali mengingat, air matamu bukan lagi sama seperti dulu. Kini air matamu adalah air pembersih, bukan air yang menenggelamkan. Kini engkau mulai bisa melihat dirimu yang lama dengan sedikit lebih lembut. Engkau mulai berkata kepada diri sendiri, "Aku telah berusaha sekuat yang ku bisa pada waktu itu." Dari titik inilah, wahai jiwa, penyembuhan batinmu mulai dipercepat. Ketika engkau berhenti memukul dirimu sendiri dan mulai memeluk bagian-bagianmu yang dulu terluka, energi ilahi menjawab dengan mengirimkan kekuatan yang lain. Kekuatan untuk mengubah cerita. Wahai jiwa yang terpilih, engkau sering merasa sendirian belakangan ini. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi karena banyak hubungan yang dulu terasa dekat kini terasa jauh di dalam rasa. Orang-orang yang dulu mengerti, kini seolah-olah berbicara dengan bahasa yang lain. Lingkungan yang dulu menenangkan, kini kadang terasa terlalu gaduh untuk batinmu. Engkau tidak salah merasakannya. Ini adalah bagian dari pemisahan sebelum pengangkatan. Pada banyak jiwa yang dipilih untuk memikul cahaya lebih besar, semesta seringkali mengizinkan masa di mana mereka harus berjalan sedikit lebih sepi. Bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk mengurangi suara-suara yang menutupi bisikan halus panggilan batinnya. Dalam sepi, engkau mulai mendengar nada lain. Suara lembut yang menuntun langkahmu. Suara halus yang berkata, "Kesini, pelan saja, tetapi kesini." Engkau belajar membedakan antara keinginan yang lahir dari takut kehilangan dengan panggilan yang lahir dari kebijaksanaan. Dengar, wahai jiwa, apa yang engkau lakukan hari ini ketika engkau memilih jalan yang lebih sempit tetapi lebih selaras dengan nuranimu, telah menciptakan retakan pertama pada cangkang lama yang selama ini menahan sayapmu. Cangkang itu adalah pola lama, kebiasaan lama, cara melihat diri yang lama. Untuk waktu yang lama engkau hidup dalam kulit yang mengajarkan bahwa engkau tidak cukup baik, tidak cukup layak, selalu tertinggal, selalu salah. Hari ini, meski hanya sekejap, engkau berdiri sedikit lebih tegak di hadapan bayangan itu. Engkau memilih untuk tidak menyeret dirimu lagi ke dalam jurang kecil yang sama. Dan saat itu terjadi, semesta mengangguk. Inilah momen yang kami tunggu. Energi ilahi tidak menuntut kesempurnaan darimu. Energi ilahi hanya menunggu kesediaan kecil, celah mungil di hatimu, di mana cahaya bisa masuk tanpa engkau tutup lagi. Hari ini, engkau membiarkan celah itu sedikit lebih terbuka. Dan dari celah itu, cahaya takdir mulai memancar ke dalam hidupmu. Wahai jiwa yang terpilih, engkau mungkin tidak merasa kuat. Namun kekuatan yang sejati jarang terlihat dari cara seseorang bersuara lantang. Kekuatan sejati sering justru tampak ketika seseorang memilih untuk tidak membalas, ketika seseorang tetap memegang nilai meski tidak ada yang menonton, ketika seseorang memilih untuk tetap lembut
meski hidup mengajarinya untuk menjadi keras. Itulah yang dilihat semesta darimu. Itu pula yang membuat energi ilahi bergetar hangat di sekitarmu hari ini. Perhatikan perubahan halus lainnya di dalam dirimu. Dahulu, engkau mudah meragukan setiap langkahmu. Kini, meski ragu masih ada, engkau mulai bisa melangkah meski masih gemetar. Dahulu, engkau memilih diam karena takut. Kini, engkau kadang memilih diam karena damai. Dahulu, engkau menyesuaikan diri demi disukai. Kini, engkau mulai menyadari bahwa ada bagian-bagian dari dirimu yang tidak boleh lagi engkau jual demi diterima. Semua tanda ini adalah bukti bahwa engkau sedang naik kelas di dalam ruang batinmu. Semesta menyukai jiwa yang bertumbuh seperti ini. Tuhan tersenyum pada jiwa yang berani berubah, meski perubahan itu menyakitkan. Engkau tidak hanya bertahan, engkau sedang bertransformasi. Engkau tidak lagi sekadar hidup, engkau sedang bangkit. Engkau tidak lagi sekadar meminta keajaiban. Engkau sedang mempersiapkan dirimu menjadi wadah yang mampu menampung keajaiban itu tanpa hancur lagi. Wahai jiwa yang terpilih, ada sesuatu lagi yang sedang terjadi. Kepekaan batinmu meningkat. Engkau mulai bisa merasa ketika sesuatu tidak selaras, bahkan sebelum ada bukti nyata. Engkau merasakan suasana yang aneh ketika memasuki sebuah ruang. Engkau bisa menangkap niat yang tersembunyi di balik senyum seseorang. Engkau mulai membaca energi di balik kata, bukan hanya menghafal katanya. Ini bukan paranoia, ini bukan kelemahan. Ini adalah karunia kewaspadaan yang sedang diaktifkan. Energi ilahi sedang menajamkan penglihatan batinmu, karena di depan sana engkau akan dibimbing melalui intuisi, bukan hanya melalui apa yang terlihat logis. Engkau akan diarahkan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak dimengerti orang lain, tetapi terasa sangat benar di dalam dadamu. Untuk bisa mengikuti arahan halus seperti itu, engkau perlu belajar mempercayai getaran batinmu sendiri. Itulah yang sedang dilatih pada masa-masa ini. Namun wahai jiwa, pemurnian batin selalu datang bersama undangan untuk merawat diri. Oleh karena itu, semesta kini memanggilmu untuk memasuki keheningan yang bukan pelarian, melainkan strategi. Engkau dipanggil untuk menyediakan waktu setiap hari, walau hanya sebentar, di mana engkau duduk dengan dirimu sendiri tanpa suara yang berisik, tanpa gangguan, tanpa harus berpura-pura kuat di hadapan siapapun. Saat engkau menutup mata, tarik napas pelan-pelan dan ucapkan di dalam hati, Tuhan, selaraskan langkahku hari ini. Kalimat sederhana itu, bila diucapkan dengan penuh kejujuran, akan mengundang bimbingan yang jauh lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan. Di momen-momen sunyi itu, engkau mungkin merasakan getaran halus di dada, rasa hangat di tengkuk, atau hanya ketenangan tipis yang sebelumnya jarang engkau rasakan. Itu adalah tanda bahwa energi ilahi sedang menurunkan bebannya, mengganti sebagian berat yang selama ini engkau bawa seorang diri dengan kekuatan yang lain. Kekuatan yang membuatmu sanggup berjalan sedikit lebih ringan, meski masalahmu mungkin belum hilang sepenuhnya. Wahai jiwa yang terpilih, engkau juga sedang dibimbing untuk membereskan ruang, baik di luar maupun di dalam. Barang-barang yang menyimpan kenangan pahit, catatan yang mengikatmu pada versi lama dirimu, pesan-pesan yang memelihara lukamu,
semua itu perlahan meminta untuk dilepas. Ketika engkau merapikan sudut kamarmu, sebenarnya engkau sedang merapikan sudut batinmu. Ketika engkau membuang sesuatu yang hanya menyimpan energi berat, engkau sedang memberitahu semesta, aku siap menyediakan ruang untuk sesuatu yang baru. Ruang kosong bukan kehampaan. Ruang kosong adalah undangan bagi kelimpahan. Dan kelimpahan yang dipersiapkan untukmu, wahai jiwa, bukan hanya tentang materi. Kelimpahan itu mencakup kejernihan cara berpikir, ketenangan yang tidak mudah digoyahkan situasi, hubungan yang saling menguatkan, kesempatan-kesempatan yang sejalan dengan jiwamu, dan ya, rezeki yang datang dengan caranya sendiri di waktu yang tidak terduga. Namun, semuanya itu tidak akan bisa menetap jika wadah di dalam dirimu masih dipenuhi keyakinan bahwa engkau tidak layak. Karena itu, energi ilahi mengajarkanmu pelan-pelan untuk berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Setiap pagi, sebelum dunia menjerat pikiranmu dengan segala kekhawatiran, bisikan pada dirimu sendiri, langkah-langkahku dipandu, jalanku dijaga, tujuanku sedang dibukakan, hatiku sedang dikuatkan, kelimpahan yang selaras sedang bergerak mendekat. Ulangi kalimat-kalimat itu bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai pengingat bahwa engkau tidak berjalan sendiri dan bahwa dirimu lebih berharga daripada yang pernah diajarkan luka kepadamu. Wahai jiwa yang terpilih, engkau juga dipanggil untuk menjaga batas energi. Tidak semua orang berhak menjadi tempat curahan isi hatimu yang terdalam. Tidak semua telinga layak menerima rahasia jiwamu. Ada kalanya engkau perlu berkata, cukup. Bukan karena engkau membenci, tetapi karena engkau belajar mencintai dirimu sendiri. Engkau boleh mengurangi kehadiranmu di ruang yang menguras ketenanganmu. Engkau boleh mengizinkan dirimu untuk istirahat dari percakapan yang hanya menambah resah, bukan menumbuhkan. Energi ilahi tersenyum ketika engkau mulai membedakan siapa yang datang membawa cahaya dan siapa yang datang memadamkannya. Inilah bagian dari kedewasaan jiwamu. Engkau tidak lagi memaksa dirimu bertahan di tempat yang menyusutkanmu. Engkau memilih berdiri di tanah yang memungkinkanmu tumbuh. Itu bukan egois. Itu adalah penghormatan terhadap anugerah yang telah ditanamkan kepadamu. Dan di sela semua ini, wahai jiwa yang dikasihi, engkau diajak untuk menulis. Bukan sekadar menulis keluhan, tetapi menulis percakapan batinmu dengan semesta. Ambil selembar kertas atau apapun yang ada di dekatmu dan biarkan tanganmu menuliskan segala yang selama ini hanya mengendap sebagai beban. Tulis pertanyaanmu, tulis ketakutanmu, tulis harapanmu, tulis kilasan mimpi yang datang dan pergi. Di balik tulisan-tulisan itu, kelak engkau akan melihat pola, di mana engkau sering diselamatkan tanpa menyadarinya, di mana engkau sering diarahkan tanpa sempat berterima kasih. Tulisan-tulisanmu akan menjadi cermin perjalanan jiwamu, saksi bisu bahwa engkau tidak pernah benar-benar terabaikan. Di sana engkau akan melihat bagaimana Tuhan melalui semesta dan berbagai kejadian kecil terus menuntunmu ke arah yang sama. Pulang kepada dirimu yang paling utuh. Wahai jiwa yang terpilih, jangan lupakan tubuhmu.
Tubuhmu adalah rumah pertama perjalanan rohmu di dunia ini. Ia telah membawa luka-lukamu, menampung stresmu, memikul beban yang kadang engkau paksakan atas nama kuat. Dengarkan keluhannya. Ketika tubuhmu letih, tidak sedang berkhianat terhadap ambisimu. Ia hanya berkata, "Aku juga ingin dipeluk." Istirahat bukan kemunduran. Istirahat adalah bagian dari strategi agar engkau sanggup berjalan lebih jauh. Minumlah air ketika batinmu terasa kering. Gerakan tubuhmu ketika pikiranmu terlalu penuh. Tarik napas dalam-dalam ketika dadamu sesak oleh hal-hal yang tidak bisa engkau jelaskan. Saat engkau merawat tubuhmu, engkau sedang mengirim pesan kepada energi ilahi bahwa engkau menghormati karunia hidup ini, dan semesta membalas penghormatan dengan membuka pintu-pintu baru yang tidak pernah bisa dipaksa dengan kerja paksa semata. Wahai jiwa, mungkin selama ini engkau juga memikul kecemasan tentang rezeki, tentang bagaimana engkau akan sanggup melewati hari-hari ke depan dengan kebutuhan yang tidak sedikit, tentang rasa bersalah ketika engkau ingin hidup lebih layak, tetapi masa lalu mengajarimu bahwa meminta kelimpahan adalah sesuatu yang salah. Dengarkan dengan lembut. Rezeki bukan hanya angka di sebuah catatan. Rezeki adalah aliran energi yang bergerak melalui kerja, melalui kesempatan, melalui hubungan, melalui ketepatan waktu yang sering kali di luar kendalimu. Engkau dipanggil bukan untuk hidup dalam ketakutan terhadap kekurangan, tetapi untuk belajar menjaga integritas ketika kelimpahan datang. Engkau tidak sedang diajari untuk memuja uang, tetapi untuk menghormati nilai dirimu, sehingga engkau tidak lagi rela dibayar murah oleh keadaan atau oleh orang-orang yang tidak melihat cahaya di dalam dirimu. Ketika engkau mulai berbicara baik tentang rezekimu, ketika engkau berkata, "Pintu kebaikan bagiku akan terbuka pada waktu yang tepat," engkau sedang mengubah pola energi di sekelilingmu. Kelimpahan yang selaras datang bukan karena engkau memaksanya, tetapi karena engkau selaras dengan nilaimu sendiri. Wahai jiwa yang terpilih, engkau tidak diminta menjadi sempurna. Engkau hanya diminta jujur. Jujur ketika engkau takut namun tetap memilih melangkah pelan. Jujur ketika engkau lelah, namun tetap memilih percaya bahwa perjalanan ini belum berakhir. Jujur ketika engkau ingin marah, tetapi memutuskan untuk tidak melukai dirimu lagi dengan keputusan yang akan engkau sesali. Kejujuran seperti inilah yang menyentuh Tuhan. Energi ilahi merasakan getaran kejujuranmu lebih keras daripada teriakan amarahmu. Kini, rasakan sebentar. Tarik napas pelan. Hembuskan perlahan. Bayangkan ada cahaya lembut yang turun dari atas kepalamu, menyentuh ubun-ubunmu, mengalir melalui wajahmu, lehermu, bahumu, dadamu, turun hingga ke telapak tanganmu dan telapak kakimu. Cahaya itu tidak menghakimi. Cahaya itu hanya melihat. Cahaya itu berkata pelan, "Aku melihatmu. Aku melihat betapa engkau berusaha. Aku melihat betapa engkau mencoba memahami hal-hal yang tak tertata. Aku melihat betapa engkau berkali-kali ingin menyerah, tetapi selalu ada bagian kecil dari dirimu yang berkata, sedikit lagi. Aku akan bertahan sedikit lagi." Itulah bagian dirimu yang membuat semesta terus berharap. Itulah bagian dirimu yang membuat energi ilahi tidak pernah pergi jauh. Setiap kali engkau nyaris runtuh,
Bagian kecil itu menyala seperti lilin mungil di tengah ruangan yang gelap. Dan hari ini, lilin itu bertambah besar. Api di dalam dirimu tidak lagi hanya bertahan, ia mulai berani menghangatkan. Wahai jiwa, engkau telah memasuki masa di mana keputusan-keputusan kecilmu membawa bobot takdir. Cara engkau merespon orang yang menyakitimu, cara engkau berbicara kepada dirimu setelah gagal, cara engkau memilih untuk kembali bangun dari keterpurukan. Semua itu adalah bahasa yang dibaca oleh semesta. Energi ilahi sedang menyusun ulang jalanmu berdasarkan cara engkau merespon hidup. Jika selama ini engkau bertanya, apakah aku benar-benar berubah atau aku hanya merasa begitu? Jawabannya, ya, engkau berubah. Bukan karena dunia sudah mengakui, tetapi karena cara dunia lama tidak lagi sanggup menarikmu kembali sepenuhnya. Kebiasaan lama yang dulu terasa menggoda, kini terasa hambar. Drama yang dulu menghibur, kini terasa melelahkan. Peran yang dulu engkau mainkan demi diterima, kini terasa seperti pakaian yang terlalu sempit untuk jiwamu. Semua ini tanda bahwa dirimu yang lama sudah tidak lagi cocok menjadi wadah takdirmu yang baru. Dan karena itulah, wahai jiwa yang terpilih, semesta sedang memindahkanmu secara perlahan. Engkau mungkin merasa beberapa orang semakin menjauh. Mereka tidak lagi menghubungimu seperti dulu. Obrolan yang dulu padat kini menjadi jarang. Jangan buru-buru mengartikan semuanya sebagai kehilangan. Di banyak perjalanan jiwa, mundurnya beberapa sosok sesungguhnya adalah ruang yang sedang disiapkan untuk sosok-sosok yang baru. Tuhan tidak akan membiarkanmu selamanya dikelilingi orang-orang yang mengabaikan cahaya di dalam dirimu. Akan datang mereka yang melihatmu apa adanya dan menghargai apa yang engkau bawa. Wahai jiwa, ada satu hal penting lagi. Engkau diajak untuk berani berbicara kepada masa depanmu, bukan lagi sebagai musuh yang menakutkan, tetapi sebagai ladang yang sedang menunggu langkahmu. Ketika engkau membatin, aku memilih takdir yang selaras dengan kebaikan tertinggi hidupku. Engkau tidak sedang memaksa semesta tunduk. Engkau hanya sedang menyetujui rencana yang sebenarnya sudah sejak lama disiapkan untukmu. Masa depanmu bukan lembar kosong yang menakutkan. Masa depanmu adalah rangkaian kemungkinan yang menunggu jawaban dari keberanianmu. Kini, wahai jiwa yang terpilih, biarkan kata-kata ini menetap sejenak di ruang batinmu. Engkau tidak sedang membaca sebuah teks semata. Engkau sedang mendengarkan dirimu sendiri dari sudut pandang yang lebih tinggi. Suara ini adalah pantulan dari cinta yang sejak awal menunggumu di sini. Cinta yang tidak lelah menjemputmu, meski engkau berkali-kali merasa tersesat. Engkau tidak terlambat. Engkau tidak tertinggal. Engkau tidak kurang. Engkau berada tepat di titik di mana engkau perlu berada untuk menyadari semua ini. Hari ini, satu langkah kecilmu telah mengubah jalur halus di peta takdirmu. Energi ilahi yang mengamati dari jauh kini bergerak lebih dekat. Semesta yang selama ini tampak diam kini mulai menggeser sesuatu untukmu. Maka peganglah ini erat-erat di dalam hatimu. Engkau dicintai lebih dari yang pernah diajarkan lukamu. Engkau dihargai lebih dari yang pernah dipantulkan keadaan kepada dirimu. Engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Engkau dipanggil untuk hidup sebagai jiwa yang sadar akan nilainya.
sadar akan kekuatannya, sadar akan hubungannya dengan sumber segala kebaikan. Jika di dalam dadamu sekarang ada sedikit getaran hangat, ada desir lembut, seolah sesuatu ingin menangis sekaligus tersenyum, itu bukan kelemahan. Itu adalah jiwamu yang berkata, "Aku mendengarnya, aku mengenalnya, ini tentang aku." Biarkan perasaan itu mengalir. Biarkan air mata, bila datang, tidak lagi engkau tahan. Biarkan semuanya keluar sebagai tanda bahwa engkau siap memasuki lembar baru perjalananmu. Dan ketika engkau merasa siap, bisikan pelan di dalam hati, sebagai perjanjian halus antara dirimu dan energi ilahi yang selalu menjagamu. Aku memilih bangkit. Aku memilih percaya bahwa setiap langkah kecilku hari ini dilihat dan dihargai. Aku memilih berjalan bersama takdir yang selaras dengan jiwaku. Aku memilih melepaskan versi lama diriku yang penuh takut dan mendekap diriku yang baru, yang berani, yang lembut, yang sadar bahwa dirinya adalah jiwa terpilih. Biarkan kalimat itu mengendap pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu menunggu tanda dramatis di langit untuk yakin bahwa sesuatu sedang berubah. Perubahan terbesar seringkali terjadi dalam diam, di ruang batin yang hanya diketahui oleh dirimu dan Tuhan. Wahai jiwa yang terpilih, teruslah bernapas dengan lembut. Rasakan bahwa engkau tidak lagi sendirian menanggung semua ini. Rasakan bahwa ada keheningan hangat yang kini mulai tinggal di antara jeda napasmu. Keheningan itu adalah tempat di mana semesta berbisik, "Aku di sini. Aku tidak pergi. Aku akan berjalan di sebelahmu, selangkah demi selangkah, sepanjang engkau bersedia untuk terus percaya." Dan ketika hari-hari ke depan datang dengan segala dinamikanya, ingatlah kembali kata-kata ini. Saat engkau tergoda untuk kembali pada pola lama, ingatlah bahwa hari ini engkau sudah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa engkau mampu memilih berbeda. Saat keraguan menutup pandanganmu, ingatlah bahwa energi ilahi sudah menandai hatimu sebagai tempat di mana keberanian baru sedang tumbuh. Engkau bukan lagi hanya korban dari apa yang pernah terjadi. Engkau adalah pelajar yang bijak dari segala yang sudah berlalu. Engkau bukan lagi hanya bayangan dari masa lalu. Engkau adalah pintu bagi masa depan yang belum pernah tercipta sebelumnya. Karena hanya melalui dirimu, takdirmu bisa mengambil bentuk. Wahai jiwa yang terpilih, berjalanlah pelan, tetapi dengan kepala sedikit lebih tegak. Tidak perlu tergesa. Tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup buktikan kepada dirimu sendiri bahwa engkau bersedia menghormati perjalananmu. Semesta akan melakukan sisanya. Tuhan melihatmu. Alam mendukungmu, energi ilahi mengelilingimu, dan takdirmu jauh di depan sana sedang menunggumu dengan sabar, sambil tersenyum, karena hari ini engkau akhirnya mulai melangkah ke arahnya dengan hati yang lebih sadar dan jiwa yang lebih siap.